Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Hari ini hari Jumat tanggal 15 Oktober tahun 2021. Di kesempatan kali ini aku akan membahas seputar quick count berdasarkan live score SKD sementara ya. Jadi ada di beberapa kanwil itu yang telah melaksanakan SKD dan selesai. Namun di beberapa kanwil lain seperti di kanwil Jatim, mungkin di kanwil Jateng itu SKD-nya masih berlangsung. Terus gimana cara kita menghitungnya? Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, untuk disclaimer dulu ya, bahwa yang pertama, pembuatan atau cara menghitung quick count ini masih manual. Mestinya ada human error mungkin kayak gitu ya, dari perhitungan diri sendiri. Terus yang kedua, video ini dibuat hanya untuk gambaran saja, untuk memotivasi kalian. Terus yang ketiga, jangan sampai nanti karena kalian tahu berapa skor SKD misalnya di kisaran berapa yang bisa lulus, kemudian membuat peserta yang belum melaksanakan SKD tidak datang. Jangan sampai ya. Dikhawatirkan nanti kalau kalian nggak datang SKD karena mungkin lokasinya jauh, terus pesimis nggak bisa dapat skor yang ditargetkan, mungkin minimal terendah berapa, akhirnya kalian nggak datang SKD yang bisa merugikan kalian. Mungkin jika ada ketentuan sanksi gitu ya bagi peserta yang tidak ikut SKD, misalnya nanti disanksi nggak boleh ikut seleksi CPNS tahun berikutnya. Terus yang nomor 4 adalah seberapa pesimis pun kalian tetaplah datang SKD, seberapa jauh lokasi kalian tetaplah datang SKD, tetaplah berbuat yang terbaik. Karena apa? Karena anggap ini sebagai latihan. Kalau kalian pernah melaksanakan SKD secara langsung, seenggaknya kalian bisa nih tahu gambarannya bahwa soal SKD itu seperti ini loh dari BKN. Mungkin nggak seperti yang ada di field report ataupun yang ada di pembahasan YouTube maupun di e-book atau yang berbayar seperti itu ya. Jadi kalian datang, maksimalkan. Terus yang nomor 5, jikapun kalian nggak lulus tahun ini, tenang saja. Insya Allah mungkin masih ada pembukaan di tahun depan dan banyak peserta yang lulus angkatan 2019, nggak banyak sih, ada satu peserta yang aku tahu itu juga gagal di bagian akhir, malah nggak hanya gagal di SKD, bagian di akhir dia gagal, di perikian akhir SKD SKB dia gagal dan dia ikut lagi di tahun 2019, kemudian dia lulus kayak gitu ya. Terus juga buat teman-teman ya, intinya jangan menghentikan seleksi ya, kecuali memang kalian udah dinyatakan tidak lulus. Terus juga sekalipun ada gambaran bahwa skor sekian yang bisa lulus, mungkin jangan sampai kalian nggak membuka pengumuman resminya, tetap kalian buka, barangkali nanti kalian termasuk yang lulus gitu ya. Intinya tetaplah update informasi CPNS-nya di media sosial atau kanal YouTube kanwil masing-masing. Oke, yang pertama karena di kanwil Jatim ini ada beberapa hari ya, mulai dari tanggal 9 SKD-nya. Namun di tanggal 9 tuh formasi sarjana diploma, walaupun ada sebagian dari formasi SMA. Ini aku ambil contoh dari formasi penjaga tahanan kanwil Jatim. Formasi SMA kayak gitu ya. Jadi mulainya itu anggaplah fullnya itu dari tanggal 10 sampai tanggal 18 Oktober gitu ya. Meskipun mungkin ada di tanggal 19 itu ada laki-lakinya, aku belum ngecek sih. Cuman dari perhitungan itu kalau nggak salah ada sekitar 26 sesi formasi SMA, termasuk pemeriksa keimigrasian yang kuotanya hanya 2 untuk pria. Kuotanya 2 untuk pria, berarti yang lolos nanti dikalikan 3, 6 ya. Ini kanwil Jatim contohnya aja. Terus kalau untuk penjaga tahanan itu ada sekitar 278 atau 834 kalau nggak salah ya. Nanti kalau ada kekeliruan aku akan taruh di kolom komentar ataupun di deskripsi video. Kuotanya 278, kalau dikalikan 3 otomatis 834. Jadi caranya itu, kalau semisalnya kalian udah melaksanakan kanwil, kalian telah melaksanakan seluruh SKD, kalian tinggal cari tahu nih di lab score, kalian bikin quick count sendiri. Cuma nah ini ya, kalau misalnya kanwilnya belum, nah gimana? Nah, kalau kanwilnya belum, kita hitung sesinya ada berapa. Sesinya ada 26, ini kanwil Jatim ya. Kemudian dari 26 itu yang diambil berapa? Karena kuotanya ada
278, otomatis yang lolos ke tahap SKB kesemaptaan adalah 834. Nah, makanya andai kata ini dibagi nih, andai kata ini makanan dibagi per piringnya 26. Jadi 834 ini dibagikanlah ke 26. Awalnya gitu ya, gitu dulu nih simpelnya nih. Nah, dibagikan jadinya berapa? 834 dibagi 26 ketemulah angka 32. Nah, coba kita cek. Sampai peringkat 32 itu kisaran skor berapa sih sementara ini? Kisarannya ya lo ya, kisarannya dulu. Ternyata di kisaran misalnya di skor 400 misalnya ini ya. Di skor 400. Kita pukul rata dulu. Kan ada formasi pemeriksa keimigrasian, Bang. Udah, kita lebih baik gimana ya? Kalau menurut aku lebih baik kita meninggikan skor target nilai terendahnya, ditinggikan aja. Toh nanti kalau ternyata di pengumuman resminya lebih rendah dari yang kalian tetapkan, kalian kan tetap lulus. Gitu ya maksudnya. Jadi kita anggap aja formasi pemeriksa keimigrasian itu dipukul rata ke penjaga tahanan. Di peringkat 32 per satu sesi di peringkat 32 itu berapa skornya? Misalnya 400. Nah, kita ambil angka 400 ini dulu sebagai dasar. Sesi 1 kita ambil 400 itu ada berapa orang yang di peringkat 400. Nanti sesi 2 kita ambil dari skor 400 tuh, misalnya ternyata skor 400 tuh sampai peringkat 40. Ambil aja semuanya dulu. Kita ambil semuanya dulu sampai sementara ini. Kira-kira sampai nggak ke jumlah 834. Kalau nanti skor 400 itu nyampe ke jumlah peserta 834, berarti kita harus menaikkan lagi skornya, jangan 400. Kenapa? Karena masih ada sisa. Ini di Kanwil Jatim ini masih sisa 3 hari. Sisa 1 Minggu sama Senin, insya Allah ini ya. Kecuali nanti masih ada pria yang nyempil di hari Selasa, yang ikut dengan formasi wanita atau perempuan penjaga tahanan. Ini kalau hitungannya, laki-laki sisa 3 hari. 3 hari ini, dalam 1 hari ada 3 sesi. Masih sisa 9 sesi. Masih sisa 9 sesi. Jadi kalau 26 sesi totalnya dikurangi 9, otomatis kan ada 17 sesi yang telah dilalui. Kalau dari 17 sesi ini, kita cek dari skor 400. 400 semuanya dicek dari sesi 1 sampai 17. Terus ketemu angka 834 atau ketemu jumlah pesertanya dari skor 400 sampai ke peringkat 1 di setiap sesinya kita ambil, kita jumlahkan, ternyata ketemu ada 834 peserta. Nah, otomatis karena masih ada sesi yang belum terlaksana SKD-nya, masih ada 9 sesi yang belum terlaksana, di mana setiap satu sesi itu insya Allah ada sekitar 600 sampai 700 peserta. Otomatis mungkin skor amannya bukan 400, skor terendahnya bukan 400 lagi, melainkan ada di atasnya. Coba kita ambil lagi 405 gitu ya. Kalau skor dari skor 405 sampai ke peringkat 1 di setiap sesi kita jumlahkan, ternyata pas dijumlahkan sampai 17 sesi ketemulah angka misalnya 500 gitu ya, 500 peserta. Nah, mungkin kalian masih bisa punya harapan. Misalnya sisa sesi selanjutnya yang sisa 9 itu mungkin kalau bagi peserta yang telah melaksanakan SKD kan otomatis berharap bahwa jangan sampai skornya tinggi-tinggi gitu kan ya. Seperti itu. Jadi cara melihat sementara seperti itu. Kalau dari misalnya nih ya telaah ya. Kalau di angka skor 400, 17 sesi telah terlaksana di Kanwil Jatim dari misalnya 26 sesi. Masih ada 9 sesi. Masih ada sisa 9 sesi. Tapi dari 17 sesi ini ketika diambil skor 400 sampai peringkat 1 di setiap sesinya, terkumpullah peserta 834. Otomatis kalian yang skornya di bawah 400 bisa jadi nggak lulus. Bisa jadi peluang untuk lulusnya sangat tipis banget kayak gitu ya. Ini sebenarnya baik nggak baik sih. Ini karena prediksi seperti ini tuh baiknya bagi kalian biar kalian nggak terlalu berharap. Kalau bagi kalian yang peluang lolosnya kecil. Tapi bagi kalian yang punya kans untuk lolos besar, misalnya dapat skor 430 kayak gitu,
itu kalian bisa mempersiapkan diri mulai dari setelah SKD kemarin. Jadi setelah SKD kalian langsung latihan samapta setiap hari, setiap hari. Karena samapta itu nggak bisa dibentuk dalam satu hari. Seperti itu ya. Jadi kalau kalian merasa punya skor di atas 420 misalnya ya, di Kanwil Jatim 420 ke atas, itu mungkin kalian udah aman. Maka segera latihan samapta, persiapan samapta. Terus bagi yang dapat skor 420 ke bawah sampai 400 misalnya, harus gimana? Ya nggak masalah, sembari kalian berdoa, kalian tetap coba latihan samapta. Sembari update terus informasi terkini dari live score yang ditampilkan di channel YouTube. Misalnya kalau di Kanwil Jatim tuh nama YouTube-nya Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. Tapi kalau misalnya nggak ada live score yang tampil di hari tertentu, kalian bisa saksikan di channel YouTube BKN. Kalian latihan samapta nggak apa-apa. Kalaupun kalian nggak lulus tahun ini, kalian nggak rugi latihan samapta, baik untuk kesehatan kalian. Tapi kalau kalian ternyata lulus, seenggaknya kalian udah mempersiapkan diri dengan baik. Seperti itu ya teman-teman. Ya udah, sekian dari aku. Coba kalian cari sendiri live score-nya di kanwil-kanwil lain ya. Terus jangan putus asa lah ya, jangan putus asa. Kalau gagal tahun ini, ikut lagi tahun depan kayak gitu. Semangat untuk teman-teman formasi penjaga tahanan atau pemeriksa keimigrasian di Kanwil Jatim yang belum melaksanakan SKD, yang masih sisa 3 hari lagi untuk formasi pria, dan masih ada 3 hari berikutnya untuk formasi wanita kayak gitu ya. Masih ada 6 hari lagi nih, sampai tanggal 21 Oktober. Ya, sekian dari aku. Jangan lupa di follow, di like, dan coba kalian komentar skor kalian berapa nih, skor kalian berapa, aku pengen tahu skor kalian. Dan bagi kalian yang telah melaksanakan SKD, Kanwilnya sudah melaksanakan seluruh SKD, ada yang tahu nggak di kisaran berapa setelah kalian menghitung pakai cara ini, di kisaran berapa sih skor terendah amannya untuk Kanwil kalian masing-masing. Sekian dari aku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.